harus kita paham. Saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kalau perbuatan saya jahat, membunuh, menghina orang, memfitnah orang, itu tidak menjadi pengikut Kristus. Enyalah engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surgaku. Berarti tidak Itu dijamin maksudnya. masuk surga. Yes. Oh, enggak Karena itu. Berarti penyalipan Yesus itu sia-sia, nggak ada gunanya. Itulah karena penyaliban itu adalah mematikan kutuk, pengampunan. Terus? Pengampunan. Jadi kalau Maksudnya orang apa Kristen, itu? Nggak ya, ngerti, makanya- coba jelasin deh. Maksudnya Coba, gimana nih? makanya dengerin ya, jangan dipotong ya. jelas. Nggak, tapi jelasinnya yang saya minta. Kamu ngejelasin kalau saya nggak ngerti. Untuk apa kamu ngejelasin orang saya nggak ngerti? Ya makanya Omongan karena kamu Anda kan aja. tidak paham. Makanya Makanya aku saya harus tanya, jelasin. omongan kamu aja tuh. Yesus mematikan kutu. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi kutu gitu. Ya saya jelasin sekali lagi ya. Iya, tapi ini aja yang saya tanya aja. Apa yang dimaksud dengan Yesus mematikan kutu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Wah, Rifa penghujatan lah, berarti bakarlah kitab kalian, memang begitu tertulis kemudian. Nenek moyang Yesus yang sangat terang-terangan dikatakan pesundal itu Rahab. Rahab itu nenek moyang Yesus, kawan-kawan. Satu lagi nenek moyang Yesus dengan perbuatan sundalnya adalah Yehuda dengan Tamar, seki dipapap oba-oba baru keluar keturunan nenek moyang Yesus. Kalau Nabi Muhammad itu dipilih dari keturunan yang sulbi, yang suci. Kalau Yesus keturunan pesundal. Itu beda kelas memang, beda kelas memang. Kenapa Oten kalau di Komal aku tuh kayak kalau nggak kejang, kalau nggak buka celana, kenapa ya? Santai lah kalian. Kalau nggak ayat, kalau nggak buka celana, kayak gitu terus kalian. Oten, jangan open kamera Islam kala debat memeras minta duit dengan dalih penistaan hati jebakan. Mana ada duit kalian? Mana ada? Bagaimana lah mungkin kami minta duit sama Oten, kalian aja miskin-miskin. Gimana? Mana coba? Buktinya apologet kalian semua minta-minta. Edis minta uang buat beli rumah, Agatha buat operasi plastik, Robek Lele buat
beli kondom, RK buat menggugurkan kandungan. Mau minta duit sama kalian, mana ada duit kalian? Apa yang bisa dijual dari kalian? Salib. Mana ada yang mau beli? Kok kami minta duit sama kalian pula? Kami ini bukan, kami itu mungkin kami itu ini kali ya, mungkin kami, aku lah contohnya, aku tuh manis iya tapi bukan bodoh gitu loh. Tapi mengadakan uang sama Oten, hidupnya aja udah bekara. Iya, hidup kalian aja udah bekara. Kalian itu aja, ya ampun. Makanya aku bilang ada program yang paling penting diadakan Pak Prabowo selain MBG itu enggak? Apa itu? Pemberdayaan Oten jadi manusia. Iya, serius, nggak bohong aku. Karena ada parah kali Oten ini, serius. Sudah parah, merusak peradaban lagi. Silakan buka kamera Bang Jess. Oh, ini belum bisa buka kamera. Ya, agamanya apa? Kristen. Oke, tujuannya ke sini ngapain? Mau nanyai tentang Oten diusir Yesus itu. Oke, itu bagus Dalilnya pertanyaannya. Di mana? Matius pasal 7 nomor 21. Silakan dibaca sendiri ya. Bacalah, minta tolong dibaca sana. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, betul. Melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di surga. Akan banyak yang datang kepada Yesus dengan berkata, Tuhan, aku telah mengusir setan dengan namamu. Tuhan, aku telah melakukan mujizat demi namamu. Apa kata Yesus? Enyah daripada aku, kalian pembuat kejahatan. Setuju. Berarti Setuju. siapa yang diusir Yesus? Orang-orang yang mengaku-ngaku dia Kristen atau adalah Islam? orang-orang yang Iya, mengaku apa? Mengaku Kristen atau mengaku Islam? itu udah mengaku Kristen, itu sudah percaya. Betul. Maka yang diusir Yesus adalah Oten, itu kalimat salah atau kalimat benar? Nah, aku jelasin sedikit ya. Iya, nanti Supaya- dulu jawab dulu sebelum Nah, dijelaskan. dengerin dulu. Jawab dulu. Loh, saya Dengerin dulu. mau Saya udah- kok saya disuruh-suruh sama kamu? Sudahlah nggak bisa buka kamera. Yang saya tanya ketika Sok, kamu sudah bicara mengakui di sini bukan kamu Ya, yang bicara ngatur dulu lah, saya. bicara Nah, dulu. ketika kamu sudah mengakui bahwa yang diusir Yesus itu orang-orang yang mengaku Kristen, pertanyaannya, ya, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Kristen masuk surga? Silakan. Kalau diusir udah ada. Kalau dalil diusir udah ada nih. Dalil dijamin masuk surga mana? Ada nggak? Sekarang aku jelasin dulu. Boleh aku jelasin Silakan. dulu ayat yang tadi? Silakan jelaskan. Oke. Itu artinya banyak orang yang sudah percaya Yesus, banyak orang termasuk pendeta pun, tetapi perbuatannya tidak mengikuti teladan Yesus. Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Harus kita paham. Saya sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kalau perbuatan saya jahat, membunuh, menghina orang, memfitnah orang, itu tidak menjadi pengikut Kristus. Enyalah engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surgaku. Berarti tidak Itu dijamin maksudnya. masuk surga. Yes. Oh, nggak Karena dijamin. itu. Berarti penyalipan Yesus itu sia-sia, nggak ada gunanya. Itulah karena penyaliban itu adalah mematikan kutuk, pengampunan. Terus? Pengampunan. Jadi kalau Maksudnya orang apa Kristen, itu? Nggak ya, ngerti, coba makanya- jelasin deh. Maksudnya Coba, gimana nih? makanya dengerin ya, jangan dipotong ya. Sila. Nggak, tapi jelasinnya yang saya minta. Kamu ngejelasin kalau saya nggak ngerti. Untuk apa kamu ngejelasin orang saya nggak ngerti? Ya makanya Omongan karena kamu Anda kan aja. tidak paham. Makanya aku saya harus tanya, jelasin. omongan kamu aja tuh. Yesus mematikan kutu. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi kutu gitu. Ya, saya jelasin sekali lagi ya. Ya, tapi ini aja yang saya tanya aja. Apa yang dimaksud dengan Yesus mematikan kutu? Silakan. Enggak, saya jelasin dulu. Nanti saya jelasin karena penyaliban Yang saya itu. tanya aja, ngapain kamu ngejelasin doktrin gereja Loh. ke saya? Saya cuma tanya itu doang. Apa yang dimaksud dengan Yesus mematikan Supaya kutu? Anda paham. Makanya Ini saya pengen paham. Ini Yang saya tanya, saya jangan mau paksa jelasin saya supaya mendengarkan paham. ocehanmu yang tidak ada guna. Apa Nah. yang dimaksud dengan Yesus mematikan kutuk? Silakan. iya, saya jelasin sama kamu ya. Ini parah banget ini orang nih. Loh, ini saya jelasin, Yang saya mau tanya, dengerin iya, nggak? kamu kan sudah bilang tadi saya mau- Yesus itu masa mau mematikan jelasin? apa? Silakan. Apa Kamu artinya ngomong Yesus? terus kalau nggak bisa nangkep. Iya, makanya silakan jelaskan. Kutuk artinya adalah orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan Yesus mati di atas
kayu salib itu adalah untuk mematikan kutuk-kutuk itu semuanya. Ya, Karena maksudnya supaya apa? Nggak ngerti. Dimatikan kutuk tuh maksudnya dihilangkan dosanya ini atau ya, apa? Nggak ngerti. Makanya dengerin jangan dipotong. Ya kamu Dulu nggak ngejelasin apa yang mau didengerin. Orang ini dengerin ya. Dulu kita itu adalah manusia-manusia yang telah berbuat dosa. Kalau sekarang Seluruh tidak pernah berbuat dosa lagi. Ya kalau Dengerin sekarang dulu. tidak pernah berbuat dosa lagi. Dengerin dulu, makanya jangan dipotong. Iya iya lanjut Islam aja. apa sih? Dulu Dengerin kau dulu, bilang dengerin manusia dulu. sudah berdosa, sekarang tidak lagi berdosa manusia. Dengerin dulu. Tadi kamu Iya. tanyakan arti kutu. Bukan apa artinya mematikan kutu. Makanya Kamu kau. menanyakan mematikan kutu, iya kan? Apa Saya itu? jelasin, makanya jangan dipotong. Dulu kita ini adalah semuanya orang berdosa. Betul, terus Oke, sehingga Yesus mati di atas kayu salib di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena terus begitu besar dosa-dosa manusia di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak Oke, mati. berarti maksudnya melainkan apa itu? memperoleh hidup yang kekal. Ya, Makanya maksudnya apa itu? Dengan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah mematikan kutuk-kutuk yang sudah dilakukan oleh Tuhan, karena menjauhkan. Contohnya mematikan salah kutuk satu, maksudnya apa? Nggak ngerti aku itulah- nih. Apa maksudnya itulah- mematikan kutuk? itulah yang terjadi pada kamu saat ngerti nggak sih dengan Nabi ucapanmu Nuh. itu? Mematikan kutuk itu Pada artinya waktu apa? terjadi air bah. Aduh, udah mulai Waktu menggila ini. Nah, dengarin dulu, makanya Arti dengarin. mematikan kutu itu apa, Dek? Contoh nih, kalau arti mengampuni bukan, Dek, dosa, Dek. bentar, dengar. Kalau saya menjelaskan nih, Tuhan saya Nggak mengampuni paham dosa, ini artinya apa? Saya tadinya Pantas berbuat aja dosa nggak karena paham. saya, ya memang nggak paham saya, makanya Iya. kau menjelaskan tahap apa kata kau, ya kan? Makanya Ini contoh jangan nih. jangan kekeh Iya, gitu loh. apa artinya keke? Ya keke lah, aku pengen tahu apa artinya mematikan kutu. Maksudnya kutu Dia itu jelasin apa? sama kamu. Ini aku Ya, jelasin apa-apa. sekali lagi ya. Ya, apa-apa. Aku jelasin sama kamu. Mematikan kutu adalah menghapus dosa-dosa manusia. Nah, berarti Oke. ketika Tuhan kau mati, seluruh manusia sudah tidak lagi berdosa. Bagi orang yang percaya kepada, Berarti seluruh Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus nggak? tidak semua. Oh, berarti kalau mengaku Kristen belum tentu Kristen gitu. Ya, Oh, ada berarti jangan namanya. percaya. Berarti bagaimana cara membedakan Kristen yang jujur dengan Kristen yang tidak jujur? Baik, oke. Silakan. Nggak usah bertele-tele kita, langsung Seperti aja. begini. Jadi Contoh, kalau ada yang namanya, contohnya aja. Contoh bagaimana ciri-ciri Kristen yang betul-betul mengikuti Yesus. Kalau Kristen yang biadab kan banyak tuh, ya kan? Kau pun belum tentu lagi ngikutin Yesus, ya kan? sama lah kayak Nah. Islam juga kan gitu. Iya, Ada betul juga. betul. Ada. Nah, masalahnya kami tidak makanya. pernah ngaku-ngaku Tuhan kami mati untuk kami itu nggak pernah. Ya, Nah, ya. kalau kami Karena itu makanya berupaya untuk mengampuni, untuk supaya diampuni kami berbuat baik. Jadi nampak perbuatan baiknya. Contoh bersedekah. Nah, kau kan Ada sudah juga mengakui. teroris, ya. Jadi sama Yang teroris seperti itu Kristen Belanda datang ke sini menjajah. Nah, nggak usah kau kemana-mana. Kau udah kelabakan kau ya. Sekarang aku tanya sama kau, macam mana bentuk orang Kristen yang betul-betul mengikuti Yesus? Contohnya alirnya apa? Katolik, denomnya Oneness atau Tidak ada Sabellius? istilah. Yang mana? Agama, Yang mana? bukan agama. Iya, kalau begitu yang Pengikut mana? Yang Kristus. mana? Yang mana yang mengikut Kristus? Pengikut Kristus adalah mengikuti perbuatan-perbuatan Tuhan. Oh, berarti Yesus. ajaran Yesus diikuti. Harus diikuti. Oke, kalau gitu kau sudah ikuti belum Lukas pasal 14 nomor 26? Akulah jalan kebenaran itu maksudnya. Bukan itu, kau pun nggak tahu ternyata Yang kau mana? Kristen abal-abal. 14 Kau ayat pikir 6 kau Kristen katanya. pintar. Lukas pasal 14 nomor 26. Katanya tadi Yohanes 14 ayat 6. Lukas, makanya telinga kau dengar, jangan kau banyak bicara, dengarkan juga orang Makanya ngomong. aku jelasin dulu tadi. Lukas tanya- pasal 14, dengerin udah kau dulu. ikuti belum? Aku nggak mau Dengerin dengerin dulu. kau sembarangan kau. Kau ikuti dulu Lukas Dengerin 14 dulu. 26. Dengerin Hei, dulu. sudah ikuti belum Lukas pasal 14 nomor 26? Perempuan tapi Nggak sanggup Nih, kau dengerin bohong. dulu. Kau sosok di sini, sosok merasa kau Dengerin pengikut dulu. Yesus. Lukas pasal 14 nomor 26 Kamu sudah kau dengar ikuti nggak? belum? Saya tidak Tadi mau kan mendengarkan tanya. kau. Kau ngoceh tidak jelas. Kau sudah ikuti belum Lukas? Mari kita lihat. Lukas pasal 14 nomor 26 teman-teman. Jadi Kau Kristen lari-lari sih, abal-abal. kau lari-lari. Aku pengen tahu. Kau kan aku Kristen yang benar Lari-lari. mengikuti. Jangan Loh, memang- lari-lari. Loh, bukan lari. Kita terus, Kamu tanya kita tadi maju. kan gimana Kita perbedaannya maju. pengikut Sudah, Kristus yang- sudah kau jelaskan. Aku sudah dapat ayo, jawabannya. Kau salah bilang kamu. yang mengikuti Yesus kan gitu kau bilang tadi kan? Nah. Betul kan? Nah, kau Tapi sudah kan ada ikuti di belum? situ. Aku belum jelasin Iya. kenapa Saya ada tidak, orang Kristen aku nggak tapi nanya. tidak bisa Aku masuk nggak kerajaan nanya. surga. Ya, aku nggak nanya. Aku Ngapain belum kau jelas. jelaskan? Aku nggak nanya. Aku nggak nanya. Nah, kau sudah Karena ikuti. itu termasuk Sudah kau kamu. benci keluarga. Kau sudah benci keluarga kau belum? Karena Kau itu- sudah benci keluarga kau. Sudah kau benci keluarga kau. Harus. Ini ajaran Yesus. Harus. Udah benci. Mati pun. Oh, berarti Kristen Iya disuruh dong. benci keluarga. Oh iya. Ajaran Untuk kebencian. mengikut. Rekam.
Bagus. Ini aku rekam dulu, Bentar, aku rekam dulu. Aku jelasin sama kamu supaya Iya, aku kamu rekam dulu. paham. Bentar, aku rekam dulu ya. Bentar, aku rekam dulu ya. Bentar. Mangga. Aku rekam dulu, bentar. Hmm. Ini bagus ini direkam. Supaya kamu Teman-teman. paham. Supaya harus kamu paham itu. Iya, sabar. Teman-teman kita rekam ya. Bentar, kita rekam dulu ya. Iya, silakan rekam. Oke, ulangi. Bentar. Kita ulangi. Supaya Oke. kamu paham ya. Dengar dulu biar kau nanti Potong ngomong sendiri lagi. ya. Teman-teman, hari ini kita kedatangan orang Kristen. Dia mengatakan memang banyak nanti pendeta-pendeta dan orang Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Ternyata tema saya benar. Tapi dia bilang ada orang Kristen yang tidak akan diikuti Yesus, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Maka orang ini saya tanya, apakah kamu mengikuti kitab Lukas pasal 14:26? Ternyata dia mengikuti karena memang dia mengakui bahwa Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga. Betul kan, Dek? Silakan dijelaskan, Dek. Jelaskan deh. Emang usiamu berapa di situ? Silakan jelaskan, nggak usah kau baper, silakan. Nih, Nggak butuh. supaya kamu paham. aku harus Silakan jelasin sama dijelaskan. Betulkah Saya kau jelaskan, mengajak dengerin diam orang-orang kamu ya. Kristen untuk mengikuti membenci Ya, dengerin keluarga? diam, jangan dipotong-potong. Lukas 14:26. Ya, silakan. Ya. Untuk orang Kristen, ya nanti kita masuk di dalam Lukas 14 ayat 6 itu. Iya, silakan. Untuk orang Kristen ada yang memang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan ada juga yang Saya tidak bisa masuk ke dalam tanya, kerajaan kan sudah surga. kau jelaskan tadi kalau Sesuai untuk ikut dengan Yesus 14 itu, ayat 6 itu, hei, diam dulu, dengar ya Kristen. jel- Ini telinga, kupikir otak Kristennya aja yang bermasalah, telinga pun bermasalah. Dengar baik-baik. Kau kan sudah jelaskan, aku kan sudah dengarkan tadi. Aku ini orangnya cepat menangkap, bukan orang tolol. Kau sudah bilang kalau Kristen yang tidak diusir Yesus adalah yang mengikuti ajaran Yesus, kan begitu? Udah aku dengar itu. Maka aku tanya, Ini dijelasin berarti terus sama kau kamu, sudah tapi mengikuti kamu ajaran dengerin Yesus nggak? yaitu membenci keluarga. Kau bilang tadi iya. Di Kenapa dalam- kau nggak jelaskan? Betulkah Dengerin, Kristen makanya disuruh membenci dengerin. Yesus dan Lu sudah budak kau ini orang. ikuti? Kau yang telinga kau peka. Di dalam Lukas Silakan. pasal 14 ayat 6, Bacakan. Yesus mengatakan, kamu mau mengikuti aku? Iya Tuhan. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus bisa meninggalkan saudaramu, ayahmu, dan ibumu. Nggak begitu tertulisnya membenci. Kau pun ngada-ngada. baca. Kau memang Kristen ini Sok, memang sok, penipu baca. rata-rata ya. Ini Tuh. Nah, ayo baca. Sok baca apa? nih. Nah, kau baca nih. Nah, kau baca ya kitab kau ini. Bacalah. Iya, Baca. tenang kau. Nah, ini Kristen Baca. teman-teman ya. So, tahu kitabnya ternyata nggak tahu nih. Eh, Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak iya. membenci Ya. bapaknya, ibunya, keluarganya, maka tidak jadi pengikutku. Maka kau Nah, itu kan. kau harus apa? Harus apa kau Ini harus apa? untuk menjadi Kau harus pengikut apa, Yesus? Kak? Menurut harus Yesus kau harus membenci. apa? Harus Nah, meninggalkan, berarti, harus. berarti kau sudah membenci istri dan anakmu. Oh, bukan, makanya harus paham Nggak arti kata masuk benci surga dalam bahasa kau. Yunani. Apa arti bahasa Yunani? Dalam bahasa Yunani arti kata benci apa? Itu makanya dengerin. Jadi kalau Iya, apa? Dalam bahasa Yunani apa? Dengerin Kau yang belum benar. menyampaikan, aku nggak apa yang mau kudengarkan. Apa arti kata membenci dalam bahasa Kamu Yunani? mut speakernya saya. Apa arti kata membenci ke dalam kata Yunani? Percuma aku jelasin sama kamu. Apa? Alah, kabur mencret. Wah, ngapain kabur saya? Coba Saya ya tetap jelaskan ada di ya. sini loh. Apa arti membenci dalam bahasa Yunani? Kalau nggak tahu kau bertanya sama Bunda, biar Bunda jelasin. Nah, Miseo. ini ya, aku jelasin sama kamu ya. Miseo. Ya. Arti miseo apa? Nih, aku Arti jelasin miseo sama apa? kamu. Silakan. Membenci itu adalah harus meninggalkan, maksudnya perbuatan-perbuatan keluarga harus ditinggalkan. Jangan mengikuti maunya keluarga. Perbuatan kau di situ tertulisnya bukan perbuatan, di situ tertulisnya barang siapa yang kamu tidak tanya tadi membenci. arti Kau membenci. baca. Loh. Iya, arti membenci apa? Apa ini orang? Arti membenci dalam KBBI Makanya apa? aku Arti tadi membenci. jelasin sama Arti kamu. membenci apa? Dijelasin tapi nggak paham kamu ini. Kawan-kawan, ini kalau Kristen yang menjelaskan pasti keluar dari konteks semua. KBBI Loh. keluar entah kamus dari Kamu yang mana lah, dengar ya. lari-lari. Teman-teman Kita dengar ya, bahas kata tadi dia orang apa? yang diusir Arti Yesus. membenci adalah kita meninggalkan perbuatan orang. Kayak mana mau meninggalkan perbuatan? Hantu, kau jangan nipu aku. Kristen jangan longor depanku. Di sini kau Membenci- diterapi, bukan benci aku itu yang mau adalah kau perbuatan ajarkan. atau dengar. Membenci itu perbuatan. Membenci itu Oh, perbuatan. nah udah. Jadi kalau kau Sudah jelas, barang kan? siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa. Kacau. Udah GG nih.
Barang siapa udah yang tidak dijelasin, kan? membenci bapaknya, ibunya, Makanya kamu barang harus tahu artinya diam, jangan botol, Ini roomku ya. sebuah pembenci itu Kalau adalah siapa, perbuatan. nah, Percuma maka apa yang jangan harus makan. dilakukan Nggak untuk jadi tahu. pengikut Yesus? Jadi Aku apa turut yang harus aja ya. dilakukan? Percuma, Jangan kabur percuma. kau dulu. Waras, disuruh waras kau di Apalagi yang sini. kamu- Sok. Ya, bagaimana Mau apa caranya lagi? supaya Mau nanya apa lagi? kau kan bilang kalau ingin masuk surga menurut Yesus harus mengikuti ajaran Yes. Yesus. Kata Yesus, barang siapa yang tidak membenci bapak dan ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Kau sudah lakukan belum Betul. ajaran Yesus membenci keluarga? Sudah kau lakukan? Membenci keluarga sudah. Bagus. Ini baru masuk surga. Jadi kalau di Kristen itu kalau kita benci keluarga baru masuk surga ya kan? Sekarang kamu tanya tadi ya. Iya, Tadi berarti kamu kalau di tanya ya, Kristen itu artinya kalau kita pembenci benci itu, sama keluarga baru apa kita yang masuk harus surga. kita benci? Apa maksudnya Loh, dari pembenci? tertulisnya dari di kalimat sini. itu? Di situ tertulisnya barang siapa yang tidak membenci bapaknya, apa yang harus dibenci ya bapak sama mama kau lah. Kan tertulisnya bapak mama kau. Kok ketawa kau ayatnya Makanya begitu? harus paham artinya. Apa Harus arti dari paham. bahasa Yunaninya Nah, apa? itu Bahasa yang saya Yunaninya jelaskan apa? tadi. Ya bahasa Yunaninya Itu apa? yang saya jelasin tadi. Bahasa Membenci di Yunani dalam apa? bahasa Yunani itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dari keluarga atau ayah Bahasa ibu Yunaninya itu. apa? Karena gini, tahu nggak? Ba- bahasa Yunani membenci itu apa? Tahu nggak? Longor Yesus itu lagi berbicara nih. kepada Ini dengar dulu. teman-teman ya, ini Chris dengerin Molor dulu. ya, Kristen Tahu nggak, model itu longor. Yesus itu berbicara kepada siapa pada saat itu? Yang saya tanya Kepada itu siapa dia apa berbicara arti pada membenci? Kepada muridnya. Salah kamu, salah. Sama Sok siapa? tahu Sama kamu. siapa dia bicara? Sama siapa dia bicara? Itu Sama kepada siapa? orang yang tidak mengenal Yesus dan dia mau mengikut Supaya apa? Kristus. Nah, berarti Dia mau mengikut ayat ini untuk Kristus. siapa? Terus ayat ini untuk siapa? Bukan pengikut Kristus. Teman-teman lihat ya, barang siapa yang mau jadi pengikutku harus benci keluarga. Dia mengaku pengikut Yesus, berarti kau sudah benci. Kau kan sudah jadi pengikut, berarti kau sudah benci. Makanya aku kasih tahu dulu ayat dari Lukas pasal 14 Yang belum ya, Itu bukan yang belum jadi orang pengikut yang mengikut Yesus. Kristus. Iya, Bukan oke lah. pengikut Kristus Yang belum itu. ikut Yesus paham, kan? diberikan syarat, paham? Yang belum ikut Yesus diberikan syarat untuk jadi pengikut. Itu Kau pengikut maksudnya Yesus. dari situ. Iya, Ah. kau sudah mengikuti Yesus. Yes. Berarti kau sudah benci keluarga kau. Ya, makanya aku harus Nah, jadi makanya aku Kristen. bilang, Karena jadi keluarga Kristen saya kan itu bukan, ajaran kan gitu. kebencian. Iya dong. Jadi betul tepuk tangan dulu teman-teman, Iya. ajaran kebencian. Nah, Makanya nah harus udah ngerti. cukup. Jadi beda ya, beda teman-teman ya. Di Kristen kalau masuk surga harus benci keluarga. Kalau kamu Di Islam kalau Paham, masuk baru surga paham ya? itu kalau bersilaturahim dengan keluarga, berkasih sayang dengan Bahwa keluarga baru kita bisa Yesus masuk itu surga. Diam berbicara- dulu. Iya, kami udah tahu ajaran Kristen, ajaran kebencian udah kita udah dengarkan tadi. bukan, Apalagi? Tete, bukan. Jadi yang Loh, tapi tadi kau sudah Yesus bilang kau itu sudah berbicara- benci keluarga. Iya, aku tadi Yesus itu Sudah, berbicara kan? kepada siapa? Orang yang belum mengikuti dia. Berarti kalau untuk ikut dia harus benci keluarga karena kau kan sudah pengikut dia. mengikut dia? Bukan orang tuanya, orang itu belum mengikuti Yesus. Supaya mengikuti Yesus dia harus benci keluarga. Nah, kau kan sudah mengikuti Kenapa Yesus, berarti dia- kau sudah benci keluarga. Ya, karena mereka bukan pengikut. Iya kan? Iya. Nah, jadi kau sudah pengikut kan? Sekarang saya Berarti sudah kau pengikut. berarti kau sudah membenci keluarga karena kau bisa jadi pengikut. Iya, karena mereka tidak mengikut. Nah, berarti kau sudah membenci keluargamu kan gitu. Bagus. Iya, pada saat itu. Iya kan? Iya, udah kau udah benci keluarga. Udah kau tinggalkan mama, bapak kau, anak, istri kau. Iya, karena mereka bukan pengikut Kristus. Sudah diikut, Iya kan? sudah ditinggalkan mereka. Oh, Udah kau iya. tinggalkan. Iya dong. Oh, udah Iya, ditinggalkan. harus begitu. Begitulah maksudnya Tuhan Yesus. Iya, di udah dalam ya nggak Lukas apa-apa pasal ya. 14 ayat Itulah 26. ajaran. Iya. Paham, kan? Iya. Nah, Paham, ya? paham. Ajaran Kristen, ajaran itu. kebencian. Paham. Udah kau ceraikan istrimu. Bukan ajaran kebencian. Loh, katanya tadi meninggalkan keluarga. Jadi inilah perbandingan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Di Kristen itu kalau masuk surga harus benci keluarga dulu, Kembalilah meninggalkan kepada keluarga. di dalam perikop Iya, judulmu di kenapa atas ini? tadi. Saya Jangan lagi lari kemana-mana. Iya, betul. Oten yang baik diusir Yesus, oten yang nggak baik baru diterima Yesus. Kan memang yang biadab aja yang masuk surga kan. Yang baik-baiknya diusir Yesus karena tidak mau membenci keluarga. Kalau seandainya benci keluarga, kalau benci keluarga baru bisa masuk surga Yesus. Kalau tidak mau membenci keluarga, masuk neraka menurut Yesus kan.
Makanya harus paham Yesus itu berbicara kepada siapa, bukan Iya. pengikut Kristus itu. Yang Dia belum hanya mengikuti Yesus, ingin kalau mau ikut mengikuti Yesus, benci keluarga. Dia Kau kan bilang, sudah mengikuti Tuhan, aku mau Yesus. mengikut engkau. Iya. Nah, paham Iya. kan? Iya paham. Artinya itu Islam Berarti atau dia bukan Islam, karena Islam belum ada dulu. Jadi iya, itu kalau bukan orang kalau ada pengikut orang Kristus Islam, dulu. kalau ada orang Islam ingin menjadi pengikut Supaya Yesus kamu harus harus benci paham. keluarga. Masalahnya kami nggak Betul. botol, nggak mau benci keluarga, makanya kami nggak mau jadi Kristen. Dan itu Karena masih kalau dalam sampai Islam saat itu, ini, iya, oke, dengar dulu, ya, jangan kau aja yang bicara. Teman-teman, kita sudah deal ya. Kalau dalam Kristen yang masuk surga Jadi yang benci mereka keluarga, jadi benci. udah cukup. Iya, paham kan? Iya, Paham ini kan? udah dibawa ya, paham ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi surganya Kristen itu dipenuhi orang-orang yang penuh kebencian terhadap keluarga. Tapi kalau di surga kita orang yang penuh rasa kasih sayang kepada keluarga. Makanya Yesus itu suka dengan orang-orang yang jahat. Karena dia berkata, aku datang bagi para pendosa. Laki-laki tadi itu masuk surga Kristen memang. Ya, surga Kristen memang cocok buat dia. Gitu. Kalau Islam diajarkan untuk mengasihi keluarga. Kalau Kristen diajarkan membenci keluarga, dan itu yang diikuti supaya masuk surga. Berkali ajaran Kristen ya. Halo Nonanias. Buka kamera dek. Buka kamera dek. Nggak bisa sayang. Buka kamera dek. Ya udah dibawa kau ya dek ya. Jangan kalian Kristen panggil sayang sama saya. Merasa terkutuk jiwa saya. Jujur saya katakan ya, kalau ada orang Kristen bilang sayang, saya merasa terkutuk hidup saya ya, serius. Berarti gitu ya ajaran mereka ya. Kalau udah benci keluarga baru bisa masuk surga ya para. Halo ZBB. Habis ini kita ganti akun karena ini kena pembatasan. Teman-teman, kena pembatasan ya, kita pindah akun. Di mana ya bagusnya ya? Riva 06 gimana? Coba kita lihat. Coba kita Riva 14 aja ya. Coba Riva 14 ya. Coba Riva 14 ya. Kita matikan dulu ini ya. Ajaran iblis, betul, Kristen itu ajaran iblis loh, ajaran kebencian itu. Kita ganti akun karena ini dibatasi. Memang biawak mereka itu ya. Benci keluarga baru masuk surga. Kalau nggak benci keluarga nggak bisa masuk surga katanya. Kalau benci keluarga baru masuk surga. Ajaran. Oke, maaf teman-teman, tadi kita rungkat dikarenakan ada pembatasan di ini di TikTok saya ya. Nah, itu menarik kita bahas itu tadi teman-teman ya. Luar biasa laki-laki tadi ya. Dia mengakui sendiri, iya saya harus benci dulu keluarga saya baru saya. Ini menarik teman-teman ya. Inilah kita harus bandingkan supaya orang yang sedang mencari kebenaran itu bisa menentukan pilihan untuk hidupnya gitu loh. Kenapa begitu? Karena yang namanya benar dan salah itu akan sangat berbeda. Kalau di agama seberang tadi, orang tadi mengatakan bahwa kalau kami masuk surga harus benci dulu sama keluarga. Kalau tidak, kami tidak bisa masuk surga. Syarat masuk surga di dalam Islam itu harus mau melakukan amalan soleh, amalan baik. Ternyata menurut saudara kita tadi, untuk masuk surga Oten harus benci keluarga atau tinggalkan keluarga. Inilah perbedaan kita yang mendasar. Islam agama untuk orang-orang soleh, orang-orang berakal. Oten agama untuk orang-orang tak berotak, berakal, dan juga orang-orang ODGJ gitu ya. Pilek dari dulu kok nggak sembuh-sembuh, nggak tahu Tuhan kau betah kali dalam lubang hidungku ya. Tuhanmu betah kali di lubang hidungku dek, karena ada Tuhan dalam lubang hidung saya toh gitu. Ada-ada aja Pak Ahmad, Pak Isni, Jasmine naik Jasmine. Memangnya orang itu bisa ditarik-tarik kayak gitu ya Pak? Gak usah komentar-komentar yang gak ada guna lah. Komentar-komentar spam yang gak ada guna tuh gak ada kayak gitu tuh. Kecuali orangnya ada di bawah antri. Orangnya aja gak ada, Jasmine naik. Bapak pun lucu. Kayak mana caranya munjam Pak Jasmine? Nah, yang kita tuh komentar tuh yang masuk akal aja lah, tolong ya. Biar saya tanggapi gitu. Naikin orang gak unik. Biar aku aja yang pilih pangeran.
Gak semua orang bisa naik karena banyak oten longor, capek pula kita. Contoh kayak tadi, surga Kristen berarti masuk nerakanya, betul ya, gitu teman-teman ya. Terima kasih Islam yang tidak malu baca Bible dan siarkan Yesus, insya Allah istiqomah. Iya, kita bukan oten yang jijik baca kitab. Kalau oten bukan malu, jijik. Buktinya mereka nggak pernah mau baca kitab. Begitu teman-teman ya. Yes, oten diusir Yesus. Matius pasal 7:21 sudah diakui sama dia tadi. Betul. Yang mengaku Kristen diusir Yesus. Nah, yang tidak diusir Yesus yang menjalankan ajaran Yesus. Yang mana salah satunya Lukas pasal 14 nomor 26. Apa itu? Barang siapa yang tidak membenci keluarga tidak bisa jadi pengikut Yesus. Apa yang harus dilakukan untuk jadi pengikut Yesus dan masuk surga? Benci dulu sama keluarga. Paham ya? Nah, silakan buat oten yang mau melongorkan diri ya. Mumpung aku lagi ini mau nih. Kalau kalian mau melongorkan diri silakan naik ke atas ini. Ayo. Korban Edis TV ini mencret dibuat Edis. Kalau aku mencret, gak mungkin Edis turunin aku ketika aku tanya mana lebih hebat, nabiku atau Tuhanmu. Kan Edis mana berani menjawab pertanyaan. Edis itu cuma bertanya gini loh, Ripa, nabimu Raja Sek, katanya. Kok bisa Edis? Karena nabimu memiliki kekuatan 30 pria. Berarti kalau ada orang yang memiliki kekuatan 30 pria, Raja Sek, iya. Nah, bagaimana dengan laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Wah, kayak pohon kelapa. Berarti itulah raja di atas raja segala-gala seks gitu. Karena pun tertulis gelarnya adalah raja di atas segala raja, termasuk raja kocok dong. Betul nggak, Dek? Ajiono, betul nggak, Dek? Kan gitu kata Edis tuh. Nabi Muhammad raja seks, kata si Edis. Saya tanggapi, kenapa Edis? Kenapa kamu tuduh Nabi Muhammad raja seks? Karena Nabi Muhammad punya kekuatan 30 pria. Oh, berarti kalau kita laki-laki punya kekuatan lebih dari manusia biasa, raja seks, iya. Terus Yesus itu punya kekuatan 100% Tuhan, kayak mana, Edis? Ternyata mungkin menurut Edis, Yesus punya kekuatan 100% Tuhan, tapi itunya nggak kuat. Berarti yang kuat dari tubuh Yesus itu cuma tangannya, otaknya, kepalanya, badannya. Kalau itu nggak kuat, berarti itu nggak. Berarti alat vital Yesus bukan 100% Tuhan. Oh begitu. Kalau alat vitalnya itu 50% laki-laki, Uni, karena nggak sanggup 100% laki-laki juga enggak gitu. Kalau tubuhnya yang lain 100% Tuhan, 100% manusia. Iya, Uni. Tapi kalau alat vitalnya cuma 50% laki, Uni. Oh, mah. Gitu kah? Gitu kah? Begitukah kira-kira? Begitukah? Nah, kita tuh orangnya tuh, terus kata si Edis lagi kan, orang Islam minum kencing onta katanya. Oke, Dis, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ternyata bukan orang Islam yang disuruh, tapi orang kafir yang berkunjung ke Arab. Berarti minum kencing onta itu untuk Edis gitu. Gitu ya. Dakwahmu gak laku lagi loh. Aku gak jualan. Memangnya kalian Kristen jualan Tuhan? Aku gak pernah jualan. Dakwah ini bukan dijual tapi disiarkan. Kalian Tuhan kalian di Shopee dicekot gak sama orang-orang? Gak ada. Dijual Tuhan kalian nih. Ini baru gak laku. Udah dijual gak laku juga. Udah dijual murah loh, 30.000, 20.000 gak laku-laku. Itu baru miris, sedih kita. Kalau aku gak jualan, aku siar. Beda siar dengan jualan. Nih. Nah. Ya. Ini baru nih gak laku. Nah nih. Nih. Nah. Spesial banget hari ini guys. Ini promo banget, jadi jangan ketinggalan. Patung ini 24 cm, patung Tuhan Yesus Hati Kudus metalik padat ini terbuat dari bahan resin yang sangat berkualitas, yang sangat tebal, halus, berat, dan tidak kopong. Patung ini cocok banget untuk kalian pajang di rumah, di ruangan kerja. Tuh kan,
Mending kalian bikin dari emas biar banyak yang beli. Dibikin dari apa coba? Ini yang nggak laku. Kalau ini baru nggak laku, nggak ada yang beli. Ku tengok kasihan kali udah dijajah-jajain nggak ada yang beli. Patung Tuhan dijual. Nih juga nih. Nih ready katanya. Udah diplastikin tuh. Tuhan udah diplastikin tuh. Nah tuh. Tinggal beli deh ya. Yang mau beli cekot sekarang deh patung Tuhan deh ya. Tuhannya dijual deh di Shopee deh. Tuhan dijual deh ya di Shopee ya deh ya. Silakan deh ya yang mau beli. Ah itu baru kalau kau bilang nggak laku itu baru kau bilang sama orangnya. Jangan sama aku nggak jualan. Aku berdakwah. Berdakwah itu menyeru dan memanggil. Jualan itu nawar-nawarin. Mana pernah aku nawarin Islam ke Oten, nggak cocok. Mengajak Oten berpikir, merenung dan jujur. Memang sedikit orang yang suka berpikir, merenung dan jujur. Kan Indonesia ini kan orang-orang yang nggak suka banyak literasi. Kalau lawak banyak yang nonton, makanya Edis banyak yang nonton karena Edis tuh lawak mukanya aja kayak berhala. Gitu ya. Paham ya? Nah ini baru nih ada cekot. Ada yang jual. Begitu kan kawan ya. Jadi jangan kalian bilang kalau kami itu jualan agama. Kenapa agama kami itu bukan agama yang bisa dijual? Agama kami agama pilihan. Kalau agama kalian kan dijajah-jajakan. Kalau nggak ada yang mau. Gitu ya. Dari monyong mulutnya aja kelihatan cerewet. Jelas lah aku cerewet. Iya. Aku kan bunda gembala, nggak mungkin cerewet. Yang ku gembala itu bukan cuma domba, ada anjing, ada biawak, ada serigala, ular beludak. Masa aku diam-diam aja dipatok? Rifa gosok gigi dulu. Jangan kau ajarkan orang Islam gosok gigi. Kalian yang nggak pernah cebok, jangankan gosok gigi ya. Kami aja tutorial cebok aja diajarin, apalagi gosok gigi. Kalian ngajarin kami gosok gigi, kau aja cebok aja nggak. Paham ya? Ya silakan. Yang mau bertanya nih kata Uni kalau buka komal Oten nggak berani naik Uni. Wajar Oten nggak berani naik. Kenapa? Mereka tuh nggak bisa menghujat depan saya. Menghujat sedikit tertelanjangi agamanya. Kayak mana mau menghujat saya? Nggak mampu mereka menghujat saya itu. Gitu kan kawannya. Silakan buat Oten-Oten Longor Indonesia atau Oli silakan naik. Rifa ngomong ngawur. Kok ngomong ngawur? Aku bacakan Bible kau bilang ngawur, berarti kau akui kalau Biblemu ngawur berarti. Kau bilang aku ngomong ngawur. Dari tadi ku kutipkan Biblemu aja kau bilang ngawur kitab. Nggak apa-apa Oten takut ketemu saya teman-teman. Setidaknya mereka sudah mulai menghargai diri mereka. Soalnya ketika ketemu saya sok berani contoh kayak tadi tuh. Dikiranya dia ngomong sama siapa ya kan. Naiklah dia ke atas. Dijelaskannya sama aku. Ketemu langsung kena sentil. Hah? Berarti kau diajarkan benci? Iya katanya. Terpaksa lah dia jawab iya. Gimana lagi ya kan? Memang tertulisnya begitu. Barang siapa yang tidak membenci keluarga tidak bisa jadi pengikut Yesus. Nah terpaksa lah mengakui. Iya aku harus benci keluarga aku. Udah cerai kau sama binimu? Ah bukan begitu. Membenci itu diganti lah arti kata membenci. Itulah mereka. Kita ganti akun lagi ya, ini Shadowban. Kita pakai akun Riva 06 coba atau Riva 07 ya. Coba kita Riva 07 ya. Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Raja Daud? Raja Daud disembah oleh Nathan. Apakah Raja Daud adalah Tuhan? Begitu. Paham ya? Sampai di sini paham apa enggak? Ya, aku paham dan Paham. ya, nah di sini tapi aku ada sedikit ya.
pertanyaan gitu yang pengen aku Menggelitik, mengganjal. yang mengganjal gitu. Karena gini, kalau yang saya dengar itu bahwa umat Islam menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah beragama Islam. Benar nggak? Ya, betul. Mana si Ica nih? Ica naik lagi, Ica. Enggak, teman-teman ya, jangan salah paham. Si Ica itu naik nggak pakai kudung. Dia tadi pakainya begini. Saya kan laki-laki, normal, perkasa. Lihat begini, apa nggak begini? Ya makanya dia suruh saya pakai kudung. Jadi jangan nuduh dia nyamar, bukan ya. Emang saya yang minta. Iya. Jadi saya yang minta tuh. Kalau begini kan agak mending ya kan. Yang tadinya begini jadi begini gitu kan. Iya, karena kan ibaratkan kita sebagai manusia saling menghargai. Yang datang kepada Paulus itu memberikan sesuatu contoh yang tidak baik untuk saudara kita yang beda agama. Baik. Jadi Oke, yang mengganjal apa Ica? Jangan kemana-mana. Yang mengganjal apa? Jangan bahas ini mereka. ya aku mau lurusin doang. Nah, Ya siap. jadi yang mengganjal itu tadi kan di dalam iman Islam ya, di dalam iman saudara Islam itu mereka kalian itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah agama Islam. Benar nggak? Betul. Nah, karena Bukan hanya Tuhan, bukan hanya Yesus, tetapi juga murid-muridnya juga beragama Islam. Oke, nggak ada masalah. Nah, kenapa mereka beragama Islam dan saya dengar itu karena mereka itu menyembah Allah, benar tidak? Itu yang paling utama. Nah, oke. Nah, tetapi di sini kita tidak pernah tahu apakah itu Allah yang benar atau tidak. Kalau di Ya, dalam Allah yang benar lah, masa Allah yang tidak benar. ya, itu kan bagi saudara Islam. Nah, saya pernah bertanya, coba kasih saya spesifik gitu. Kenapa Yesus itu dikatakan bahwa dia itu menyembah Allah Muslim gitu? Sip. Satu, karena dia berserah dan dia bersujud. Benar tidak? Ya, oke, langsung aja. Udah, yang mengganjal apakah dia Muslim? Ya, jadi yang mengganjal itu begini. Kalau di Matius ya 4 ayat 9, nah, dan berkata kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa kalau di original teksnya itu Bukan menyembah. ya, bukan menyembah tetapi sujud. Sujud, menghormati, membungkuk boleh. Oke, sujud. Nah, kita balik lagi gitu loh. Berarti Ya. kalau misalkan umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu agama Islam, itu bisa dipatahkan karena sujud itu pada saat dia bersujud berdoa itu kan bisa dikatakan untuk menghormati aja. Bukan berarti dia umat Islam. Benar tidak? Nah, masalahnya Yesus bukan hanya bersujud dan menghormati. Yesus berlatria kepada Allah. Mau tahu ayatnya mana? Oke, kita coba buka. Biar Ya. Pertama, saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaanmu tentang Islam kalau Yesus adalah Muslim. Bahkan kami tidak pernah mengatakan hanya Yesus Muslim, bukan. Semua para nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kepada orang Israel, itu semuanya beragama Islam. Kenapa, Ica? Karena Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu adalah nama anak daripada Yakub atau Israel. Yakub yang nama lainnya adalah Israel memiliki 12 putra laki-laki. Ada Ruben, ada Shimon, Naftali, Isyakhar, Jebulon, Lewi, Benjamin, ya, Joseph, Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah disebut Yahudi ketika kerajaan Israel terbagi menjadi dua.
kerajaan selatan dan kerajaan utara. Makanya sama seperti kita. Teman-teman, beli ini dong, beli Pepsodent, beli odol ya, odol Pepsodent, padahal yang kita beli adalah Ciptaden. Teman, aku haus nih, beli Aqua, padahal yang dibeli bukan Aqua, tetapi le mineral gitu kan. Karena menjadi core of value untuk menyebut odol Pepsodent, core of value untuk menyebut air mineral jadinya Aqua, padahal yang diminum bukan Aqua, ada Pit, ada apalagi ya, merek-merek yang lain. Sama, Bani Israel itu banyak, tetapi ketika kerajaan Bani Israel terbagi menjadi dua, jadi ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Disitulah awal mula disebutkannya Yahudi. Yahudi bukan agama, Yahudi adalah nama orang, yaitu Yehuda. Begitu juga Kristen dan Nasrani itu bukan agama. Semua para nabi beragama Islam. Saya tidak akan membahas nabi yang lain. Kita bahas Yesus Kristus dan murid-muridnya di dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat ke-52. Quran surat Ali Imran ayat 52. Saya bacakan di dalam bahasa Arabnya karena Al-Quran memang berbahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi murid-murid Yesus dan Yesus itu beragama Islam. Ingat, agamanya Islam kalau penganutnya adalah Muslim. Survivor. Islam itu agama kalau penganutnya adalah Muslim. Ternyata Yesus dan para murid itu beragama Islam dan mereka adalah Muslim. Apakah ada di dalam ayat Alkitab kalau murid-murid Yesus dan Yesus adalah Muslim? Ada. Saya berani dan mampu mempertanggungjawabkannya secara gramatikal Ibrani, Lukas 6:40. Saya bacakan. Ini bahasa Ibrani ya, karena Yesus hanya menguasai dua bahasa, Aramaik dan Ibrani. Lukas 6 ayat ke-40 Ica. Kita lihat, karena diakui atau tidak, Yesus hanya menguasai dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Nih Ica, perhatikan Ica. Ica, Ya. look at me, please. Nah, look at me. Look at me, boru nenggolan. Talmid ainenu gadol min hamoreh. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya. Abal, tetapi kolmi sehuslam, tetapi kata Yesus, siapapun yang masuk ke dalam Islam, limudo yih kemorehu. Ya, siapapun yang masuk Islam, kata Yesus, akan sama seperti Yesus. Kemudian kata Ica, oh Yesus tidak menyembah ini dan lain sebagainya. Nah, Ica, Yesus justru memerintahkan manusia untuk menyembah Allah. Matius 4 ayat 10. Nah, di sini ada dua kata yang ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini terjemahan saya siap. Saya siap ya. Nih teman-teman, ini saya baca dalam bahasa Ibrani-nya karena bahasa Ibrani kita baca dalam bahasa Yunani dan Ibrani saya. Orang yang ngerti bahasa Arab akan memahami apa yang saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Nih, ini tuh salah terjemahan teman-teman ya. Saya akan memberikan terjemahan yang benar. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus sujud kepada Tuhanmu. Ini harusnya begitu, bukan menyembah. Engkau harus sujud kepada Tuhanmu, yaitu Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Tapi kata menyembah diganti dengan berbakti, berbeda dengan bahasa Ibrani. Ini saya lihat bahasa Ibrani. Perhatikan seorang ustadz, perhatikan seorang kiai, perhatikan seorang santri, lihat bahasa Ibrani sama seperti bahasa Arab. Ya. Hesiblo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, histalek, pergilah, enyahlah,
hasatan, wahai setan. Hen ketub, sebab ada tertulis, la Allah, hanya kepada Allah lah, Eloheha, Tuhan kamu. Nah ini, tistahafeh artinya sujud. Hanya kepada Allah lah Tuhanmu, tistahafeh engkau bersujud. Peoto, dan hanya kepadanya. Lebado ta'abod. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ta'budu, ya'budu. Kalau kamu menyembah ta'budu, kalau kami menyembah atau kita menyembah ya'budu. Dalam bahasa Ibraninya ini teman-teman ya, tab, ain, bet, dalet. Dibacanya apa di sini? Ta'budu. Sama dengan bahasa Arab, ta'budu artinya menyembah, beribadah. Kenapa LAI menerjemahkan kata ya'budu, ta'budu menjadi berbakti? Karena tidak pernah ada kata menyembah dalam bahasa Ibrani maupun Yunani kepada Yesus. Sekarang ini bahasa Ibrani laebado ta'budu. Bahasa Yunani daripada ya'budu ta'budu itu apa? Latria. Oke ya. Kita baca di dalam Textus Receptus, bahasa Yunani saya. Perhatikan nih. Totelegei hautoho Yesus, berkatalah Yesus kepadanya, ya. Upage satana, pergilah kau setan. Gepraptaigar kurion tonteon, sebab ada tertulis engkau harus, ya. Sau proskunesais, proskunesais artinya bersujud atau menghormati. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kai, dan, ini kata sambung nih, konjungsi kai, hauto, mono, latreuseis. Makanya Ica, saya tampilkan lagi video diskusi saya dengan Joseph. Joseph aja sampai pusing diskusi sama saya. Lihat Cak ya, ini diskusinya nih. Si Joseph aja sampai pusing. Kita lihat Cak. Ya saya Bluetooth connected. mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia tuh. Ini proskuneo teman-teman, atau tistahapeh dalam bahasa Ibrani. Oke, kita lanjut. Atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengaduan tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Terima kasih, Kefaim. Ya, ada gogok, makasih ya. Saya pastikan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ingat, kata latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Kamu menyembah dalam bahasa Arabnya ta'budu. Dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Semua kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus itu tidak pernah ada kata latria. Kata latria hanya kepada Allah. Kuneo lebih mengarah. Itu Ica ya. Jadi tidak pernah ada kata menyembah kepada Yesus di dalam Bible. Bahkan kepada siapapun tuh nggak ada kata menyembah kepada. Cuma gara-gara terjemahan kata proskuneo diartikan menyembah. Inilah yang menjadi masalah. Makanya hampir 100% orang Kristen memfitnah iblis kalau iblis minta disembah. Padahal di dalam bahasa Yunaninya iblis tidak pernah minta disembah. Iblis minta Yesus menghormati dirinya dalam kata proskuneo. Karena menyembah itu latria, Ica. Paham sampai di sini? Dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, ternyata Yesus adalah seorang Muslim. Lukas 6:40, kalau dalam Al-Quran, Ali Imran 52, bahkan ayat-ayat yang lain juga banyak. Cuma saya kasih contoh satu ayat saja. Bagaimana Ica? Asyhadu? Wah, belum dulu. Masih kita kan di sini kan Ya nggak apa-apa Ica, ini aku hanya mendoakan aja. ya. Aku nggak ada memaksa. Kalaupun kamu hidup dalam Kristen, dalam Katolik, dalam Wanes apa, terserah kamu, itu pilihan kamu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau makanya tadi saya bilang tadi ya, kalau di dalam tadi saya dengar bahwa kamu menyatakan bahasa Ibrani-nya itu kan sujud itu artinya itu bukan menyembah, tetapi menghormati. Menghormati. Oke, menghormati. Berarti iblis hanya ingin menghormati
Minta iblis. Ya, iblis Mm-mm. meminta Yesus menghormati iblis. Nah, berarti itu bisa digagalkan dong, bahwa Yesus itu tidak pada saat dia bersujud itu bukan bukan berarti dia itu agama Islam, tetapi di situ dia menghormati. Nah, itu bisa jadi. Benar nggak? Masalahnya, Kita ber- oke, ini masalahnya Ica, Yesus itu tidak hanya bersujud dan menghormati kepada Allah, tetapi menyembah. Matius 4 ayat 10 ada kata latria. Iya, Begitu, paham? betul. Iya, paham. Tetapi pada saat ini kita kan berbicara pada saat gitu. Nah, Pak, di situ kan ada ininya dong gitu. Ibaratkan sujudnya itu dalam arti apa? Apakah pada saat dia berdoa gitu? Itu kan artinya penyembahan. Nah, tetapi di sini kan yang aku mau fokus kepada bahasa Ibraninya itu gitu loh. Apa? Nah, bahwa iblis meminta ya Yesus menghormati iblis. Nah, jadi berarti kan hanya iblis yang meminta dihormati, bener nggak? Betul. Nah, Betul. Terus? nah jadi kalau berarti kegagalan dalam arti bahwa Yesus itu bukan Bluetooth agama disconnected. Islam gitu, karena bersujud itu bisa berarti menghormati saja, bukan berarti untuk menyembah gitu loh. Nah, oke nih tadi di Lukas ini ada apa namanya Matius ya. Nah, aku ada baca di situ berbicara tentang ya bahasa Ibraninya yang bahwa apa namanya ya 16 ayat 18 ya. Nah, saya baca ya. Nah, Matius 16 ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, ini bahasa Ibraninya. Nah, kalau itu aku lihat di Google gitu loh. Aku lihatnya di Google. Nah, aku nggak kan aku nggak tahu bahasa Ibrani ya, tapi aku di Google yang menyatakan di sini bahwa nama Aramaik Ibrani untuk Petrus yang berarti batu karang atau batu. Nah, kata Ibrani untuk batu karang besar atau gunung batu tempat jemaat dibangun. Nah, kalau udah gitu ini lagi Kehilati ya. Ica, gini Ica ya. Yang kamu tanyakan, yang kamu bahas ini apa? Nah, yang tadi yang saya bilang. Coba. Yang kamu terus apa korelasinya dengan Petrus dan apa korelasinya dengan kata menyembah? Oke, yang pertama kita berbicara tentang penyembahan. Penyembahan wah hanya iblis yang meminta disembah. Enggak, itu salah terjemahan. Ingat, iblis hanya minta Yesus sujud kepada iblis atau menghormati, membungkuk lah, menghormati gini. Ya, itu jadi iblis ya Ibrani maupun Yunani. Kalau Yunani itu tistahafeh, ya. Kalau Yunani proskuneo. Dan di dalam Matius 4 ayat ke-9, iblis tidak pernah diminta dilatria, tetapi iblis minta Yesus berproskuneo, menghormati. Ya, sedangkan Yesus menegaskan bahwa menyembah bahasa Yunaninya adalah latria, itu hanya kepada Allah. Oke. Nah, gak ada masalah kan, makanya saya di sini meluruskan tentang keimanan kekristenan supaya kalau di iman Kristen ya yang tadi yang saya sampaikan, kenapa saya langsung ke 16 Matius 16 ayat 18 ya. Nah, itu kita kembali lagi yang menyatakan bahwa tadi Abang bilang ya Yesus itu agamanya Islam dan menyembah Allahnya Islam, dan dia itu berbicara tentang yang tempat ibadah. Nah, ini saya sampaikan lagi, makanya saya luruskan. Di sini saya meluruskan tentang Matius 16 ayat 18 ini. Paham? Aku paham gini. Kata Ica kan, di atas engkaulah hai Petrus kudirikan gerejaku gitu ya. Betul? Betul. Ica, mau nggak saya bacakan bahasa Yunaninya? Ini aku ada di Google, makanya aku baca. Kamu kok di Google bahasa Yunaninya? Google, ini kan Google bener, nggak mungkin. Baik, teman-teman. Jadi kata gereja di situ jadi gini, Ica ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.